dari nama gua Al dari STBM itu kayak tentang produksi perfilman, media atau televisi. Jadi kita tuh dituntut buat bikin produksinya, gimana perfilman itu dibuat, terus gimana televisi itu tayang. Jadi kayak di balik layarnya. Dari teknik mesin kita berfokusnya di sistem mekanikal, pada mesin mobil atau motor kita belajar juga Kalau dari produksi informasi itu dia belajar tentang data, teknologi, dan juga kita belajar manajemen juga, dan kita juga belajar tentang mengelola sistem dan menganalisis data. Peluangnya apa aja sih dari prodi? Peluangnya tuh bisa jadi sutradara, terus bisa jadi program director, terus kita juga bisa membuat saluran televisi, terus juga kita bisa membuat perfilman untuk memajukan industri di Indonesia juga. untuk di mesin itu luas ya, kita bisa ke PLN, dari segi elektrikal kita bisa, sistem pokoknya yang berhubungan dengan mekanikal gitu, dan di industri otomotif kan, industri tambang itu bisa. Peluang adanya teman tuh banyak banget, jadi sesuai emang dia tuh berada di apa kan. Itu bisa kalau bisa di rumah sakit, bisa juga terus kalau di perusahaan itu bisa juga. Kan aku teknik elektro ya, sebenarnya itu peluangnya lumayan besar banget karena kan apa-apa kan juga punya industri ya, terutama baik itu di luar sekolah maupun di luar masyarakat. Yang paling tinggi mungkin bisa jadi operator, karena sebenarnya elektro itu juga ada dua, ada isoman sama asuhan. Kita bisa yang di teknik tenaga listrikan atau kita bagian yang kayak sensor yang kayak ada juga telekomunikasi. Menurut aku lulusan S itu bisa kerja di bidang IT, terus bisnis, data, atau bahkan di sektor kesehatan mungkin sebagai pengembang sistem atau analisis data. Terus kira-kira kalau nggak mau dengar kata farmasi, apa yang terlintas di pikiran kamu? Aku karena saya teman ya, dan aku juga ngobrol sama kamu tentang farmasi. Jadi sejauh yang aku tahu, farmasi itu kan kayak tentang meracik obat, mempelajari tentang kayak satu penyakit yang dihubungkan dengan obat-obat yang dibutuhkan, dengan yang bercocokkan dengan orang-orang yang membutuhkan obat tersebut. Ya farmasi itu setahu gua dia berkutat di pembuatan obat, racikan obat itu sih. Itu kayak menurut aku kayak itu peran penting, apalagi farmasi kan kayak salah satu peran yang kayak dia tuh salah satu kalau misalnya ada farmasi ya ada kan kayak ngasih obat selain farmasi gitu. Keren banget ya farmasi. Farmasi itu mungkin dia tuh mempelajari di bidang riset obat gitu, nanti terus dia merancang-rancang obat gitu. Itu sih setahu aku. Kira-kira ada peluang nggak Mungkin kalau dari analisa saya ya, jadi bisa saja karena di pembuatan obat itu kan pasti perlu mesin ya. Nah di situ istilahnya kita ada kolaborasi, jadi anak mesin yang membuat mesinnya, farmasi yang
magic obatnya. Tentu ada dong, kan? Apa? Farmasi itu kayak punya ilmunya. Nah, ilmu itu bisa diterapkan di sebuah film, jadi bisa collab bareng tentang ilmu-ilmu dari farmasi buat bahan jadi edukasi juga di dalam perfilman itu. Mungkin kita bisa bantu di bagian bikin sistem informasi apotek atau kayak aplikasi riset digital gitu supaya pengelolaan obatnya dan datanya itu lebih efisien. Kira-kira nih isu terkini yang beredar saat ini itu ada berhubungan dengan farmasi ya kira-kira? Ada banget ya, apalagi kayak sekarang nih kayak para kabar ya kayak mungkin kayak shock banget anak dari SMA ke kuliah kayak mungkin kita bisa mental kayak banyak banget kayak gitu. Kalau untuk isu ini aku mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi ada satu yang tetap dan sempat lihat tentang isu terkini di sektor farmasi ada apotek yang meledak kebakaran. Nah itu sebenarnya kesalahan dari sistem sendiri di dalam apotek tersebut. Nah mungkin kalau misalnya ada teknikal itu dengan farmasi kita bisa membuat apotek yang lebih ramah lingkungan, yang lebih aman dan lebih nyaman. Jangan tuh. Jadi berjangan nanti lah.